Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal dari saya, Subejo, Idyaswara Utama BPSDM DKI Jakarta. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan strategi pembelajaran agenda 1, mengelola diri, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Inilah dia biodata saya yang singkat. Saya Subejo, saat ini menjabat sebagai Widyaswara Utama BPSDM DKI Jakarta. Lewat jabatan, pernah menjadi Kepala Dinas Penanggulangan Bencana dan Penyelamatan DKI Jakarta, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta. Pelaksanaan pembelajaran PKN tingkat 2 dilaksanakan dengan blended learning, yaitu kombinasi klasikal dengan e-learning sinkronus dan asinkronus. Pertemuan sinkronus pertama dilakukan pada hari ke-12 dan pada sesi pendahuluan selama 15 menit saya akan menyampaikan salam kepada peserta, kemudian perkenalan dan afirmasi, serta bina suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Pada sesi penyajian 125 menit, saya akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, melakukan review pengalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri Angkeda 1, serta hal-hal yang perlu diperkuat dan didalami. Kedua, melakukan overview substansi modul agenda 1 dan keterkaitannya antara agenda. Ketiga, menugaskan peserta untuk mempresentasikan tugas sesa. Dan yang keempat, menjelaskan tugas asinkronus, baik tugas individu maupun kelompok. Mengawali pembelajaran agenda 1 PKN tingkat 2, saya akan mengemukakan tentang latar belakang perlunya peningkatan kompetensi kepemimpinan strategis bagi pejabat struktural eselon 2, bahwa terdapat 5 tantangan yang dihadapi sesuai hasil survei, yakni mulai dari inovasi, digitalisasi, pengembangan SDM, metode kerja yang lebih efisien, dan kemampuan kolaboratif dan memengaruhi. Saya akan mengingatkan kepada peserta konsekuensi dari 5 tantangan organisasi maksud dengan mengembangkan berbagai kompetensi, antara lain berpikir inovatif, mindset berkembang, etik dan integrasi, berpikir sistemik, teknologi digital, komunikasi efektif, kolaboratif, problem solving, mengelola perubahan, dan memimpin transformasi digital. Saya juga akan mengingatkan pada para peserta untuk memperhatikan arahan Presiden Joko Widodo yang perlu menjadi acuan, yakni tentang reformasi birokrasi. Pertama, birokrasi yang berdampak, yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Kedua, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas belaka, tetapi perlu tindakan konkret. Dan yang ketiga, birokrasi yang lincah dan cepat melayani kebutuhan masyarakat. Agar para peserta dapat lebih memahami aspek normatif dari pelatihan struktural kepemimpinan, peserta dapat mempelajari lebih lanjut tentang dasar hukumnya, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri FAN, peraturan lembaga administrasi negara, dan juga keputusan kepala lembaga administrasi negara. Saya juga akan mengingatkan kepada peserta bahwa dalam pelatihan struktural PKN tingkat 2 ini, kompetensi yang akan dikembangkan adalah kepemimpinan strategis, yakni yang mampu mengembangkan sinergi antar unit organisasi dan stakeholder, kemudian mampu menjadi motor penggerak perubahan di instansinya, serta memiliki karakter yang terbuka dan mampu mengelola keragaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas.
Adapun kurikulum PKN tingkat 2 ini terdiri dari kelompok mata pelajaran inti yang akan ditempuh melalui belajar mandiri, e-learning, experiential learning, dan klasikal. Sedangkan untuk kelompok mata pelatihan dasar dan kelompok mata pelatihan pilihan dapat ditempuh melalui belajar mandiri atau self-learning. Kepada peserta, saya akan mengingatkan bahwa pelajaran agenda 1 sudah dapat dipelajari sejak hari ke-6 melalui pembelajaran mandiri di LMS. Dilanjutkan dengan pembuatan esai. Kemudian pada hari ke-12 dan hari ke-13, peserta sudah dapat mengikuti pembelajaran agenda 1 melalui distance learning, baik sinkronus maupun asinkronus, dan hari ke-37 pembelajaran agenda 1 secara klasikal. Kepada para peserta, saya juga menginformasikan bahwa agenda 1, energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan, menjadi landasan atau pondasi dari implementasi agenda-agenda sesudah, yaitu agenda 2, 3, dan 4. Saya juga akan menyampaikan deskripsi singkat mata agenda 1, mengelola diri, yang akan membekali peserta dengan kemampuan penguasaan diri untuk mengembangkan kepemimpinan strategis yang berintegritas dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang didukung dengan energi kepemimpinan. Dalam menjelaskan kepada para peserta tentang modul 1 energi kepemimpinan, saya akan menyampaikan apa itu konsep mindfulness, apa juga yang masuk dengan konsep energi kepemimpinan, dan bagaimana cara mempraktekkan energi kepemimpinan, mulai dari stretching, pola nafas pembangkit energi, game, relaksasi, dan meditatif. Sedangkan untuk modul 2, integritas kepemimpinan, terdapat 4 sub pokok bahasan, yakni indikator perilaku, konflik kepentingan dan dilema etik, kemudian apa saja yang termasuk dalam delik tindak pidana korupsi, serta bagaimana penilaian risiko tindak pidana korupsi. Selanjutnya kepada para peserta, saya akan menjelaskan tentang tugas individu dan juga tugas kelompok. Pada sesi 2 penyajian sinkronus selama 120 menit, saya akan melakukan beberapa hal, yakni pertama, memberikan kesempatan dan menyimak paparan tugas kelompok. Kedua, memberikan kesempatan dan menyimak paparan tugas individu dari peserta. Ketiga, memberikan umpan balik dan penguatan atau pendalaman materi sesuai kebutuhan dari hasil paparan tugas peserta. Dan keempat, menjelaskan tugas asinkronus 2, yakni memperbaiki paparan dan menyusun strategi penerapan integritas kepemimpinan. Pada sesi penutup sinkronus selama 15 menit, saya akan membuat simpulan, tanya jawab, dan memberi apresiasi kepada para peserta atas kelancaran pembelajaran agenda 1. Dan terakhir, saya akan menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam. Pada pembelajaran secara klasikal selama 2 JP atau 90 menit di hari ke-37 dibagi dalam 3 sesi. Pada sesi pendahuluan selama 10 menit, saya akan melakukan hal-hal berikut kepada para peserta. Pertama, menyampaikan salah, memperkenalkan diri, dan membangun hubungan dengan peserta, dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, dan menjelaskan tujuan serta alur proses pembelajaran. Pada sesi penyajian selama 65 menit, saya akan melakukan mereview pembelajaran pada saat asinkronus, tanya jawab dan mendengar peserta pada saat asinkronus. 2. Memberikan atau mempersilakan peserta untuk paparan tugas individu, dipilih
dari beberapa peserta sebagai sampel, dan 3 menerima umpan balik dan berdiskusi. Pada sesi penutup selama 15 menit, saya akan memberikan tanya jawab, simpulan, dan apresiasi untuk kelancaran pembelajaran agenda 1. Menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi, ucapan terima kasih, maaf, dan salam. Ketiga, selesai proses pembelajaran klasikal. Demikian paparan saya dengan seuntai pantun, beli berlian di Jati Asih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.